Seberapa mudah kita menjadi seorang The New You ya? Apakah The New Institute membantu untuk tadi misalkan memberikan shortcut gitu agar bisa ngelola kehidupan atau dinamika hidup lebih baik lagi gitu. Saya selalu menggunakan kata tiga ya. Jadi pertama, pendekatan yang pertama saya buat buku ya, buku The New You itu ada apa namanya? Framework ya. Jadi cara kita untuk kan kayak Kaizen itu kan sebuah framework ya. Dan itu juga sebuah framework bagaimana melihat kehidupan kita, memotret diri kita sendiri. Nah, apakah ini sebuah shortcut? Saya pikir iya gitu ya. Karena buku ini kan atau konsep ini kan saya bangun ketika umur saya hampir 40 tahun pada waktu itu berkaca pada pengalaman diri saya sendiri gitu. Jadi saya bayangkan kalau saya harus buat dalam sebuah cerita sederhana dalam bentuk framework sederhana, semua perjalanan tuh mau saya buat, bagaimana gitu, supaya orang bisa tidak harus menunggu 20 tahun untuk mendapatkan semua proses itu. Jadi itu sebuah shortcut juga gitu, jadi sebuah framework, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian supaya individu atau kita ini gitu ya, bisa kemudian lebih sadar juga gitu. Maka layaknya kita sebagai manusia, kita butuh exposure sebetulnya. Itu kenapa ada peribahasa zaman dulu sih ya, jangan seperti katak di bawah tempurung gitu. Nah, kadang-kadang, "Enggak kok, gue nggak kayak tempurung," gitu. Nah, pertanyaan yang mudahnya, kita sudah berpergian kemana saja, teman kita siapa saja, network kita siapa saja, gitu. Karena misalkan kita sering menghabiskan waktu kita berlama-lama di dalam kamar, di teman yang itu-itu saja, gitu. Jadi kita tidak dapat, dinamikanya, gitu. Jadi kita jadi kurang aware lah bahwa dunia itu bergerak lebih cepat. Yang ketiga, tentu ada program-program yang kami tawarkan. Tentu di luar sana banyak program-program yang bisa teman-teman ikuti gitu. Namun yang paling jelas kita ketika mengikuti program ada tiga juga yang kita harus perhatikan. Pertama, program untuk memperhatikan atau membentuk mindset kita. Yang kedua, membentuk perilaku kita gitu. Yang ketiga, membentuk skill. Nah, yang banyak terjadi skill yang dibangun nih gitu ya. Tapi perilaku kurang diperhatikan, apalagi mindset. Karena merasa, aduh susah dong bangun mindset. Kenapa mindsetnya penting gitu? Karena waktu membangun skill itu tidak semuanya mudah gitu. Dan kenapa perilaku penting? Karena waktu membangun skill butuh disiplin, ya, butuh ketekunan. Itu adalah perilaku gitu. Tapi untuk bisa disiplin dan tekun gitu, kita butuh mindset. Nah, mindset ini terbentuk sejak kita kecil mulai membesar. Jadi kalau per hari ini kita sering merasa getting stuck, gampang nyerah, gitu, atau cepat puas, gitu, itu kembali pada mindset kita. Ini yang membentuk perilaku tadi yang saya katakan. Jadi kalau pada suatu titik kita ngerasa, kok gua gini-gini aja, gitu ya, bisa jadi mindset kita itu membuat kita gini-gini aja. Lantas gimana cara mengubah mindset? Salah satu caranya adalah kita perlu ketemu coach dan mentor, gitu. Ya. Kalau coach itu membantu kita melihat isi pikiran kita, kalau mentor itu membantu mengisi pikiran kita dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, karena kita adalah bejana yang katakanlah masih kosong, gitu. Kita boleh dapat masukan, tapi kita juga perlu mikirin isi tempat ini, rongga-rongga pikiran kita. Jadi kalau kita dengar sesuatu, kita tahu mau meletakkan di mana masukan yang kita dapatkan dari mentor ini. Sehingga kita tidak jadi membabi buta mengikuti apa yang dikatakan mentor. Tapi kita juga tidak melawan atau ya, kadang-kadang kalau dengar pendapat masukan orang kan suka ngerasa, oh kok gitu sih gitu. Nah, supaya kita tidak bersikap demikian, kita perlu mempertajam cara berpikir kita. Nah, peran coach ada di situ. Demikian.